Ini menarik ya, karena kita berbicara tentang rasa dan logika, khususnya berbicara tentang perasaan dan cinta dari Bang Rocky Gerung, seorang filsuf di Indonesia yang gemar sekali membangun argumentasi-argumentasi filosofis yang sangat liar. Dan kali ini ya rupa-rupanya cinta Bang Rocky Gerung ditolak oleh seorang yang bernama Cassandra. Ya, kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan caci maki di era demokrasi. Tentu itu tidak pantas. Don't raise our voice emotion but argument. Baik, kita bicara tentang persoalan cinta. Ini kalau ada cinta ditolak, maka Senkot Dukun bertindak. Ya, kita berbicara tentang persoalan dunia klinik, dunia metafisik, ya, dunia bicara tentang persoalan forecasting atau peramalan-peramalan masa depan, di mana dalam satu diskusi yang dipandu oleh Aiman, rakyat bersuara, di situ ada peristiwa di mana Bang Rocky Gerung jengkel setengah mati dan kemudian meninggalkan panggung diskusi atau perdebatan publik dan memunculkan sebuah respon-respon atau reaksi-reaksi baik yang positif maupun yang negatif. Ya, kita akan coba berikan respon yang positif tentunya dalam perbincangan ini. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi ya dengan persoalan cinta Rocky Gerung ditolak oleh Senkot Cassandra. Gini ya, di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin ini supaya pernah dengar namanya Cassandra paradoks? Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Dan lu tulis deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Secara psikologis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini ya momen di mana Bang Rocky Gerung walk out ya, dan sangat disayangkan ketika dia beliau mencoba untuk menjelaskan, mengeksplanasi Cassandra paradoks ya, yang tentu menurut saya tidak sulit untuk melihat benang merah atau katakanlah keterhubungan dengan apa yang beliau bicarakan soal Gibran lah, soal Cassandra lah, soal ya pemikiran yang dangkal dan persoalan Ken Arok ya dalam konteks sejarah Indonesia. Baik, kita akan bahas tentang persoalan cinta Bang Rocky Gerung ditolak oleh Cassandra. Nah, seperti yang disampaikan sedikit oleh Bang Rocky Gerung ya, bicara tentang apakah di forum ini ada yang tahu tentang persoalan Cassandra paradoks ya, dan beliau kecewa karena tidak ada yang tahu. Benarkah sebenarnya tidak ada yang tahu? Ya, saya yakin bahwa ada yang tahu, hanya menunggu apa sebenarnya ya
trap atau jebakan dari perdebatan yang dilakukan oleh Bang Rocky Gerung. Nah, baik kita ulas sedikit ya kalau kita berbicara tentang mitologi ya. Nah, karena bicara tentang mitologi, maka ini berbicara tentang konteksnya dongeng ya, konteksnya sesuatu yang tidak bisa kita validasi bahwa itu benar atau tidak. Kalau kita bicara tentang Cassandra Paradox, maka kita berbicara tentang ya mitologi Yunani ya di mana seorang raja dan ratu dari Troy, kerajaan Troy itu memiliki anak putri yang sangat cantik sekali bernama Cassandra. Dan dewa ya Apollo itu fall in love atau jatuh cinta kepada Cassandra sehingga sebagai ya katakanlah dia memberikan karunia ya special gift ya yaitu kemampuan kepada Cassandra untuk melakukan apa yang disebut dengan peramalan ya atau dalam bahasa metodologi kita bicara tentang forecasting ya peramalan tentang masa depan yang boleh dikatakan peramalan sebagai suatu karunia itu adalah kebenaran ya yang disampaikan ya. Jadi ketika Cassandra menyampaikan ramalan itu sama dengan kebenaran. Nah, sayangnya Cassandra ini tidak menyukai dewa Apollo. Dia menolak cinta dewa Apollo sehingga ya dewa Apollo murka, marah besar ya. Ini ya, sama seperti Bang Rocky yang marah karena cintanya terkait dengan Cassandra ini ditolak ya. Argumentasi-argumentasi, peramalan-peramalan yang dilakukannya itu pental. Di sini penolakan Cassandra itu kemudian mendatangkan kemarahan atau murka dari Dewa Apollo sehingga Dewa Apollo memberikan kutuk atau mengutuk Cassandra ya ramalan itu boleh saja disampaikan oleh Cassandra tetapi tidak akan ada orang yang mempercayai sehingga pada suatu titik klimaks Cassandra meramalkan tentang masa depan Troy, kerajaan Troy ya dengan potensi kehancurannya tetapi ya karena kutukan itu maka tidak percaya akhirnya ya di end ya kerajaan Troy hancur lebur dan sebagainya itulah yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Bang Rocky Gerung terkait dengan persoalan paradoks ya Cassandra paradoks. Nah, apa kaitannya dengan persoalan itu? Kejengkelan dari Bang Rocky itu menyangkut tentang bahwa dia mencoba untuk memforecasting, meramalkan bahwa ada Gibran akan mengangkat bapaknya, ayahnya sebagai seorang presiden, wakil presiden. Jadi ada proses pembalikan. Dan ini yang kemudian di-counter oleh teman-teman pendukung ya barisan Pak Jokowi dan Gibran yang dianggap tidak mungkin terjadi, ya tidak etis ya. Sehingga kemudian direspon oleh Bang Rocky mengatakan bahwa justru mengangkat Gibran itu adalah sesuatu yang tidak punya etik ya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan forecasting, peramalan, secara metodologi atau saintifik, maka ini tidak bisa disamakan, disanding dengan cerita apa yang disebut dengan mitologi ya. Karena mitologi itu adalah dongeng, tidak pernah ada validitas bahwa Cassandra itu ya punya kemampuan yang seperti itu. Itu hanya cerita mitologi Yunani, berbeda dengan yang namanya peramalan saintifik. Peramalan saintifik itu dilakukan berbasis pada data-data dan opportunity ya, kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sekalipun ya bisa saja terjadi, tetapi sangat mungkin terjadi berbasis pada gejala-gejala atau tanda-tanda simptom-simptom yang dimunculkan. Nah, dalam politik kita paham benar bahwa politik adalah seni kemungkinan ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ya. Karena itu sekali lagi politik berbicara tentang ya bargaining position, who get what ya, siapa dapat apa dalam konstruksi berpikir Harold Aswell ya, mengatakan bahwa politik itu adalah kompromis ya. Anda dapat apa, saya dapat apa, jadi dia. Itu sebenarnya adalah hakikat dari politik itu sendiri. Dalam konteks forecasting dan peramalan ini, maka dikatakan bahwa siapapun mungkin untuk menjadi seorang presiden di Republik ini dan juga wakil presiden. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang forecasting, ya bahwa Bang Rocky Gerung meramalkan bahwa Pak Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi akan tandem untuk menjadi presiden dan wakil presiden di periode berikutnya. Ini kan forecasting yang menurut saya
irasional ya, jauh dari keadaban, jauh dari etika yang kita inginkan dalam konteks politik. Bahwa persoalan itu mungkin ya bisa saja, tetapi jauh begitu loh. Jadi margin errornya terlalu besar sehingga agak sulit dicerna, dirasionalkan dalam konteks pendekatan saintifik. Kalau bicara tentang mitologi dalam dunia Cassandra, ya bisa saja ya bahwa Gibran dan Jokowi sebagai tokoh yang bukan sebenarnya kemudian bisa memerintah pada suatu kerajaan tertentu atau republik tertentu. Itu bisa-bisa saja kalau bicara tentang mitologi. Tapi kita bicara tentang realitas politik senyatanya yang ada dalam konstruksi berpikir kita. Karena itu, filsafat ya tidak sedang berbicara mitologi. Filsafat dia berbicara tentang konteks kebenaran yang memang senyatanya ada. Nah, disitulah diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan dilakukan bukan dengan pendekatan yang emosional, tapi pendekatan argumentasi. Ya, sekalipun ya sebagai manusia seringkali bocor perasaan emosi kita ikut menyerta ya mengendarai pikiran-pikiran kita, tetapi sedapatnya sejatinya kita berusaha untuk benar-benar rasional di dalam mengungkapkan argumentasi karena sekali lagi ya argumentasi itu bukan hanya persoalan easy to understand mudah untuk dimengerti, tapi ya masuk akal gitu loh, bisa dinalar ya secara sehat. Nah, disinilah titiknya di mana Bang Rocky Gerung ditolak oleh Cassandra, bukan partai politik.